Seperti yang kalian ketahui, Yorichi adalah sang leluhur pemburu iblis atau pemburu iblis terkuat yang pernah ada. Dia bahkan dapat menciptakan teknik pernafasannya sendiri sekaligus teknik pernafasan untuk para pemburu iblis lainnya. Dia juga dikatakan adalah orang terkuat yang bisa mengalahkan dan membuat sang Raja Iblis Muzan trauma. Namun, pernahkah kalian berpikir jika Yorichi saja bisa menghadapi Muzan, lalu apa yang terjadi jika Yorichi bertarung melawan Tanjiro dengan mode Raja Iblisnya? Yang mana Muzan pernah mengatakan kalau mode Raja Iblis Tanjiro adalah iblis terkuat yang tak terkalahkan. Nah, ingin tahu seperti apa pertarungannya? Berikut pembahasan tentang apa yang terjadi jika pemburu iblis terkuat melawan Tanjiro mode iblis terkuat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita jelaskan dulu mengenai kekuatan yang dimiliki Yorichi dan Tanjiro mode iblis agar kita bisa tahu seberapa jauh kemampuan mereka berdua dalam bertarung. Yang pertama, ada Yorichi. Yorichi adalah pemburu iblis terkuat dalam sejarah. Dia dilahirkan dengan tanda pemburu iblis, serta mempunyai teknik dunia transparan dan domain supremasi, serta memiliki fisik yang kuat dan bakat ilmu pedang bawaan. Sebelum itu, kita akan menjelaskan kekuatan domain supremasi ini yang mungkin sangat berpengaruh dalam pertarungannya dalam melawan iblis. Yang mana teknik ini adalah keadaan misterius di mana seseorang sepenuhnya menghapus hawa kehadiran mereka dari pertarungannya dan sepenuhnya menghilangkan semangat juang, keinginan untuk bertarung, haus darah, kemarahan, kebencian, kedengkian, dan permusuhan. Seperti halnya yang dilakukan Tanjiro saat melawan Akaza, yang membuat Akaza kebingungan. Karena hal ini sangat efektif melawan sebagian besar petarung tingkat tinggi dalam pertarungan yang mengandalkan berbagai bentuk persepsi ekstrasensor untuk mendeteksi kebencian, aura, atau semangat juang, seperti yang dimiliki oleh semua iblis lainnya, bahkan termasuk Tanjiro mode iblis. Selain itu, Yorichi adalah orang yang sangat cerdas. Sebagai bukti, sedari kecil dia bisa dengan mudah bertarung menggunakan pedang dengan hanya melihat seseorang berlatih pedang. Dan juga dia dapat menggunakan teknik dunia transparan dalam pertempurannya meskipun belum pernah bertarung sebelumnya. Dia juga dapat dengan mudah memprediksi dan menyerang kelemahan lawannya hanya dengan melihat pergerakan organ tubuh musuhnya saja. Dan karena kecerdasannya serta mempunyai tanda pemburu iblis sedari kecil, dia dapat menciptakan teknik pernafasan mataharinya sendiri dan dapat mengubah pedangnya menjadi merah cerah. Yang mana teknik dan pedangnya tersebut sangat ampuh untuk mengalahkan iblis dengan menghentikan regenerasinya. Dalam segi fisik dan kecepatannya, Yorichi memiliki tingkat kecepatan yang tak tertandingi, yang melampaui semua karakter lain, bahkan Muzan sekalipun. Hal ini terbukti saat Yorichi dapat menghindari setiap serangan yang dilancarkan Muzan padanya, walaupun setiap kecepatan serangan dan kekuatannya itu sendiri tidak terukur. Serta Yorichi juga hampir melukai Muzan dalam satu serangan. Bahkan ketika Muzan dengan tiba-tiba membagi dirinya menjadi 1800 potongan daging untuk melarikan diri, Yorichi dengan serangan refleksnya masih berhasil menyerangnya dengan memotong 1500 bagian hanya dalam hitungan detik. Dan dalam segi fisik, Yorichi memiliki tingkat kekuatan fisik yang luar biasa, mungkin melebihi kekuatan hampir semua pemburu iblis lainnya yang ada. Selain itu, pada saat masih kecil, Yorichi dapat melumpuhkan seorang pria dewasa ahli pedang dengan kemampuannya hanya dengan pedang kayu. Dan berikutnya, untuk kekuatan Tanjiro mode iblis, Tanjiro mendapatkan kekuatannya dari Muzan, yaitu sebagai upaya terakhirnya untuk hidup, bahkan setelah dibunuh oleh korps pemburu iblis. Muzan juga berharap untuk memberikan perasaan dan kemampuannya kepada Tanjiro, menganggapnya mampu memenuhi warisannya dan menjadi Raja Iblis berikutnya. Selain itu, Yushiro menyatakan bahwa Tanjiro dapat mencapai potensi maksimalnya yang dapat menjadi makhluk yang lebih kuat dari Raja Iblis Muzan jika dirinya tidak ditolong oleh obat anti Muzan.
Dan untuk regenerasi tubuhnya, Tanjiro mode iblis hampir mencapai pada regenerasi absolut yang bahkan bisa melebihi Raja Iblis Muzan itu sendiri. Ditambah karena Tanjiro memiliki darah yang sama dengan Nezuko yang tahan terhadap sinar matahari, hal ini dapat membuatnya dengan mudah beradaptasi dan mengembangkan ketahanan terhadap sinar matahari. Dan itu dapat membuatnya menjadi makhluk yang sangat kuat dan tak terkalahkan terhadap segala bentuk serangan fisik yang bahkan sinar panas matahari itu sendiri adalah kelemahan terbesar dari iblis itu sendiri. Dan juga karena ketahanannya terhadap sinar matahari, semua senjata Nichiren dan bahkan pedang Nichiren merah terang akan kehilangan efektivitasnya dalam mengalahkan Tanjiro mode iblis. Giyu juga mengatakan bahwa dengan kekebalannya terhadap matahari bersama dengan regenerasinya yang meningkat, Tanjiro mode iblis akan benar-benar tak terkalahkan. Selain itu, Tanjiro juga mengeluarkan cambuk tulang dari punggungnya sama seperti Muzan. Dia juga dapat menyerang menggunakan cambuk tersebut dengan kuat dan sangat cepat. Dia juga mempunyai teknik khusus yang sama juga seperti Muzan, yaitu ledakan energi gelombang kejut, yang mana teknik ini cukup berbahaya jika terkena manusia. Dari kekuatan ini, Tanjiro dapat memproyeksikan bola energi kekuatan petir dari mulutnya, sehingga menghasilkan gelombang kejut yang cukup kuat. Teknik ini juga cukup kuat untuk menerbangkan serta melumpuhkan musuh di sekelilingnya. Nah, karena mereka sudah dijelaskan masing-masing kekuatannya, kali ini kita langsung masuk ke topik, yang mana kali ini apa yang terjadi jika Yorichi dan Raja Iblis Tanjiro bertarung. Mungkin saja jika Yorichi yang saat primanya dipertemukan dengan Raja Iblis Tanjiro dan mereka berdua bertarung, mungkin pada awal pertemuannya Yorichi langsung menggunakan teknik domain supremasi yang dapat membuat pergerakannya tidak terbaca oleh Tanjiro untuk langsung menyerangnya. Karena selain itu juga di sini Raja Iblis Tanjiro menjadi tidak terkendali dan tidak bisa mengatur pikirannya. Sehingga hal tersebut dapat membuat mudah Yorichi untuk menyerang dengan super cepat menggunakan 13 teknik pernafasan mataharinya untuk memenggal kepala serta beberapa bagian tubuhnya dengan Nichiren merahnya agar mencegahnya regenerasi kembali. Namun sayangnya pada serangan pertamanya Yorichi mungkin menyadari dan mempelajari kesalahannya karena Tanjiro sudah kebal akan Nichirennya serta serangan pernafasan mataharinya. Dan setelah sadar jika teknik pernafasan mataharinya tidak berguna, mungkin saja Yorichi tidak langsung memberinya jeda waktu untuk Tanjiro pulih. Maka Yorichi bisa saja dengan kesempatannya itu dia masih akan menggunakan domain supremasi untuk mengecohnya serta menyerangnya menggunakan teknik kekuatan dan kecepatan tebasannya saja, sehingga Yorichi dapat menebasnya hingga ribuan kali. Nah, di sini juga kita mengingatkan jika karena refleksnya saja Yorichi bisa menebas 1500 pecahan tubuh Muzan, bagaimana jika dia mempersiapkan dirinya untuk menebasnya sebanyak mungkin? Bisa jadi tebasan tersebut melebihi 2000 kali tebasan karena persiapannya yang matang. Dan mungkin setelah ribuan tebasan tersebut, Raja Iblis Tanjiro masih bisa regenerasi. Maka mungkin saja Yorichi akan terus-menerus menebas tubuh Raja Iblis Tanjiro ribuan kali, sehingga dapat membuat tubuh Raja Iblis Tanjiro tidak tersisa dan membuatnya memenangkan pertarungannya melawan Raja Iblis Tanjiro. Namun, lain halnya jika saja Raja Iblis Tanjiro tersebut mempunyai kesadarannya sendiri. Mungkin hal tersebut menjadi pertarungan yang sangat sulit untuk Yorichi itu sendiri. Yang mana jika Raja Iblis Tanjiro tersebut sadar, dia mungkin saja mempunyai pikiran yang cerdas dalam menganalisa lawan. Serta ditambah lagi dia sudah menguasai banyak teknik seperti teknik pernafasan matahari dan pernafasan air. Selain itu, dia juga memiliki teknik domain supremasi, dunia transparan. Ditambah lagi Raja Iblis Tanjiro mempunyai tanda pemburu iblisnya sendiri, sehingga dapat membuat kekuatannya bertambah berkali-kali lipat, serta memiliki pedang Nichiren yang kuat dan ketahanan terhadap matahari. Nah, itu semua akan menjadi mimpi buruk untuk Yorichi jika bertarung dengannya. Walaupun begitu, Raja Iblis Tanjiro belum sepenuhnya lihai dalam menggunakan seluruh teknik pernafasan matahari. Tetapi tetap saja hal tersebut membuat Yorichi akan sangat sulit menyerangnya. Namun, mungkin dirinya tetap bisa menghindari serangan-serangan yang dilancarkan Raja Iblis Tanjiro. Sehingga jika Yorichi tetap tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Tanjiro dengan cepat, maka pertarungan ini akan menjadi pertarungan ketahanan. Dan ini akan membuat Raja Iblis Tanjiro diuntungkan karena dia dapat meregenerasi stamina-nya juga.
Serta karena kecerdasan dan teknik-teknik yang dia miliki, hal itu akan menjadi keunggulannya saat melawan Yorichi. Dan ya, pada akhirnya sudah pasti Yorichi akan tamat di tangan Raja Iblis Tanjiro. Nah, berikut adalah apa yang terjadi jika Raja Iblis terkuat bertarung melawan pemburu iblis terkuat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.